Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah material fungsional, Bapak Aditya Trenggono, STMSC. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul pengembangan komposit magnetik berbasis strontium hexaferrit melalui teknologi 3D printing dengan magnet-magnet terarah untuk aplikasi miniatur Hall effect sensor. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Bintang Rospati Aryananda dengan NPM 333422003. Lalu ada Muhammad Rizky Hermawan dengan NPM 333422057. Lalu ada saya sendiri dengan Plaratel Halid Rashid dengan NPM 333422082. Next. Berikut merupakan outline yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat kesimpulan dan saran, dan yang kelima daftar pustaka. Next. Berikut ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Next. Latar belakangnya, material magnetik keras seperti strontium hexaferrit memiliki remanensi tinggi, koersivitas besar, dan stabilitas termal baik, menjadikannya alternatif pengganti magnet tanah jarang, yaitu NdFeB, dalam aplikasi seperti Hall effect sensor miniatur. Dibutuhkan material dengan medan magnet tetap dan orientasi anisotropik yang tinggi. Teknologi manufaktur aditif seperti FFF memungkinkan orientasi partikel melalui penerapan medan magnet eksternal selama proses pencetakan. Next. Berikut ini merupakan rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penerapan medan magnet eksternal secara in situ selama proses 3D printing terhadap orientasi partikel strontium hexaferrit dalam komposit magnetik. Yang kedua, sejauh mana parameter proses pencetakan seperti medan magnet dan viskositas matriks polimer memengaruhi sifat magnetik akhir seperti remanensi, koersivitas, dan anisotropy dari hasil cetakan. Dan yang ketiga yaitu apakah komposit strontium hexaferrit yang dicetak dengan medan magnet terarah dapat memenuhi karakteristik fungsional sebagai material akhir pada Hall effect sensor miniatur. Next. Lalu ini merupakan tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan komposit magnetik berbasis strontium hexaferrit menggunakan metode 3D printing FFF dengan penerapan medan magnet eksternal secara terarah. Lalu yang kedua yaitu menganalisis pengaruh medan magnet eksternal dan parameter proses terhadap orientasi partikel dan sifat magnetik komposit. Lalu yang ketiga, mengevaluasi potensi material hasil cetakan sebagai elemen fungsional pada Hall effect sensor miniatur dari aspek anisotropi dan stabilitas medan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada strontium hexaferrit, lalu ada teknologi aditif manufacturing untuk material magnetik, lalu ada pengaruh medan magnet terarah atau magnetic alignment, lalu ada karakterisasi material magnetik komposit, lalu ada Hall effect sensor miniatur. Lanjut ke tinjauan pertama yaitu strontium hexaferrit atau SrFe12O19. Itu merupakan material magnet permanen tipe M dengan struktur kristal yang heksagonal. Strontium hexaferrit ini memiliki sifat remanensi tinggi, koersivitas besar, serta stabilitas termal yang baik. Strontium hexaferrit ini juga dapat dimodifikasi dengan substitusi ionik seperti Cu2+ atau Gd3+ untuk meningkatkan koersivitasnya hingga 5,3 kW. Nah, material jenis ini cocok untuk komposit magnetik berbasis polimer yaitu Pa12 karena kestabilan fasa dan sifat magnetiknya yang sangat baik. Nah, dapat lihat pada gambar 1 yaitu grafik kurva histeresis dari strontium hexaferrit. Ini kita dapat meninjau yaitu nilai rasio MR per MS yang mencapai 0,70 pada orientasi easy axis. Nah, ini tuh menunjukkan
bahwa orientasi magnetik ini mencapai keberhasilan. Nah, karena orientasi magnetik tadi 0,70 ini cukup tinggi. Nah, ini tuh penting untuk bias magnet stabil dalam aplikasi kami, yaitu sensor Hall effects yang berskala mikro. Nah, ini tuh juga menjadi alternatif material tanpa tanah jarang untuk sistem elektronik dengan presisi yang tinggi. Lalu ada teknologi additive manufacturing untuk material magnetik menggunakan metode 3D printing berjenis FFF ya atau fused filament fabrication. Nah, ini berprinsip untuk memungkinkan pencetakan berlapis menggunakan filamen termoplastik yang meleleh sekaligus mendukung desain geometri kompleks dengan integrasi partikel fungsional magnetik dalam satu proses. Komposit magnetik dalam 3D printing ini dicetak dari matriks polimer Pa12 yang dicampur dengan partikel strontium hexaferrit. Itu dapat menghasilkan material fungsional dengan sifat magnetik yang permanen. Nah, ini nih menggunakan prinsip kerja MFAAM atau Magnetic Field Assisted Additive Manufacturing. Ini medan magnet eksternal itu diterapkan selama proses pencetakan. Ini untuk fungsinya untuk mengarahkan orientasi partikel magnetik. Nah, partikel magnet tadi ini membentuk struktur rantai atau chaining yang dapat meningkatkan anisotropi magnetik dengan rasio tadi ml per ms itu hingga 0,70. Nah, orientasi partikel ini terkunci saat material ini meleleh, menciptakan struktur mikro yang terarah, lalu menghasilkan komposit ringan dan stabil yang sangat cocok untuk aplikasi kami itu hal efek sensor miniatur. Lanjut ada pengaruh magnetic alignment atau medan magnet yang terarah. Ini merupakan proses penerapan medan magnet eksternal selama pencetakan untuk mengarahkan partikel magnetik dalam fase cair atau semi padat agar terkunci dalam orientasi tertentu saat material mendingin. Nah, partikel yang terorientasi tadi akan membentuk struktur chaining dengan yang searah dengan medannya. Nah, itu dapat memperkuat interaksi dipolar dan meningkatkan remanansi serta rasio MR per MS-nya. Keberhasilan orientasi ini dipengaruhi oleh kekuatan medan, arah medan terhadap nozzle, dan jaraknya, di mana medan ini sejajar dengan aliran nozzle yang dapat menghasilkan orientasi optimal sepanjang easy axis kristal. Lalu ini magnetic element ini menghasilkan anisotropi magnetik yang sangat tinggi, juga kestabilan medan yang tinggi dan sangat dibutuhkan untuk aplikasi kami itu sensor Hall effect. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar skematik mekanisme fiskomagnetis saat 3D printing itu ada A sama B. Yang A itu gaya dan momen pada partikel yang terjadi. Nah, partikel ini mengalami gaya apa aja sih? Tarik sama momen magnetik selama pencetakan berlangsung. Dalam kondisi viskoelastis, partikel ini berotasi dan bergerak mengikuti arah medan magnet yang eksternal. Lalu ada yang B itu interaksi antar partikelnya. Ini medan eksternal ini berfungsi untuk mengarahkan orientasi antar partikel magnetik. Lalu terbentuk struktur rantai yang dapat memperkuat anisotropi magnetik dan menghasilkan medan tetap yang searah. Lanjut ada karakterisasi material magnetik komposit, yaitu ada tiga, XRD, SEM-EDS, serta VSM. Nah, XRD atau X-ray diffraction ini digunakan untuk memverifikasi kestabilan fasa dan kemudian kristal strontium hexaferrit dalam matriks polimer Pa12. Nah, ini menggunakan standar SJCPDS nomor 841531. Ini dapat dihasilkan bahwa di faktogram ini menunjukkan struktur yang heksagonal untuk material strontium hexaferrit. Nah, ini tetap terjaga pada pasca pencetakan. Nah, ini menandakan bahwa kestabilan thermal ini sangat baik pada material strontium hexaferrit. Lalu ada di bagian kanan yang gambar kiri, lalu ada gambar kanan. Itu yang kiri adalah SEM atau scanning electron microscopy dan yang energi ini yang samping kanannya adalah energi dispersive X-ray spectroscopy atau EDS. Itu digunakan untuk mengamati morfologi dan penyebaran unsur strontium dan Fe. Karakterisasi ini menggunakan standar ASTM E986 untuk pencitraan morfologi dan ASTM E1508 12A untuk kuantifikasi unsur secara lokal. Nah, hasilnya ini diperlihat bahwa pola rantai atau chaining ini partikel sejajar, arah medan, serta distribusi unsur yang merata dalam matriks polimer Pa12. Lanjut ada grafik kurva histeresis strontium hexaferrit menggunakan pengujian vibrating sample magnetometer atau VSM menggunakan standar ASTM A977 atau A977M22. Nah, dapat dilihat parameter-parameter pentingnya seperti remanensi, koersivitas, serta magnetisasi jenuh serta rasio orientasi MRPMS ini diukur secara presisi menggunakan
pengujian atau karakterisasi VSM ini. Nah, hasilnya dapat diperoleh bahwa orientasi partikel itu searah medan magnet eksternal menghasilkan rasio MR per MS sebesar 0,69 atau 0,70. Nah, ini lebih tinggi dari orientasi acaknya yaitu 0,36, menandakan keberhasilan penciptaan sifat anisotropik ini sangat penting untuk stabilitas dan sensitivitas medan dalam sensor miniatur. Maksud ada hal efek sensor miniatur ini bekerja berdasarkan gaya dan menghasilkan tegangan hal akibat gaya Lorentz antara alat listrik dengan medan magnet, sehingga memungkinkan deteksi medan secara presisi. Nah, aplikasinya apa aja sih? Itu dapat digunakan pada IoT dan atau Internet of Things atau sensor dan robotika. Nah, spesifikasinya ini buat aplikasi ini itu sensornya ini harus ringan, sensitif, hemat energi, serta stabil terhadap fluktuasi lingkungan. Nah, material strontium hexafluoride ini menjadi material ideal sebagai sumber medan magnet yang terkenal karena sifat magnet permanen yang kuat, anisotropi tinggi, dan tahan demagnetisasi. Melalui teknologi MFAM, partikel strontium hexafluoride ini dapat dicetak dengan orientasi searah medan eksternal yang dapat membentuk struktur chaining yang meningkatkan anisotropi dan rasio MR per MS-nya. Dengan keunggulan ini, komposit SRFE12O19 atau strontium hexafluoride dengan matriks polimer Pa12 ini berpotensi besar untuk aplikasi hal efek sensor miniatur yang presisi serta terintegrasi. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang akan dibahas pada metode penelitian kali ini, yaitu mencakup diagram alir, penggunaan alat dan bahan, dan juga prosedur percobaan. Bisa di next. Yang pertama yaitu diagram alir. Berikut merupakan diagram alir pada percobaan kali ini. Yang pertama yaitu menyiapkan serbuk strontium hexaferrit atau SR Fe12O19 dengan kemurnian di atas 98% dan juga butiran poliamida atau Pa12. Kemudian dua bahan tersebut dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 4 jam dan juga dilakukan proses pencampuran dengan komposisi atau persen berat 1:1 atau 50% banding 50%. Yang kedua yaitu dilakukan pencampuran awal menggunakan metode dry mixing dalam turbulent mixing selama kurang lebih 30 menit untuk memastikan homogenitas awal antara matriks dan juga partikel magnetik sebelum proses peleburan dilakukan. Yang ketiga yaitu proses pengekstrusian campuran yang sudah dihomogenisasi tadi menggunakan twin screw extruder pada zona suhu 1-3 sekitar 180 sampai 210 derajat Celcius. Hasil dari pencampuran tersebut akan berbentuk berupa filamen dengan komposit SRFE12O19 dengan Pa12 yang dimana memiliki diameter kurang lebih 1,75 mm yang kemudian didinginkan dan juga digulungkan secara otomatis. Yang keempat yaitu proses pencetakan desain sensor miniatur dengan mengaktifkan medan magnet eksternal lalu pencatatan arah medan, posisi magnet dan juga parameter pencetakan. Yang kelima merupakan perancangan model sensor miniatur dilakukan dengan cara menggunakan software dari perangkat lunak CAD dengan ukuran model sensor miniatur berkisar kurang lebih 10 kali 10 kali 2 mm. Kemudian persiapan pencetakan dilakukan dengan mengatur parameter suhu nozzle pada suhu 230 derajat Celcius, suhu bed 80 derajat Celcius, serta menyiapkan konfigurasi medan magnet menggunakan magnet neodymium dengan skala 0,5 sampai 0,7 Tesla pada posisi tertentu sesuai dengan variasi orientasi medan magnet, yaitu 0, 45 derajat, dan juga 90 derajat. Lalu dilakukan pencetakan menggunakan metode printing fused filament fabrication yang telah dimodifikasi untuk memungkinkan orientasi medan magnet. Saat proses pencetakan berlangsung,
proses pencetakan pada saat proses pencetakan dilakukan dua kondisi, yaitu dengan dan tanpa adanya medan magnet terarah. Kemudian hasil dari pencetakan menggunakan fused filament fabrication dilakukan karakterisasi menggunakan XRD atau X-ray diffraction untuk mengetahui struktur kristal dan juga mengidentifikasi fasa dari CSR Fe12O19 dan kestabilannya dalam matriks Pa12. Kemudian dilakukan juga pengamatan menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM untuk mengetahui morfologi permukaan dan juga distribusi partikel. Lalu dilakukan juga pengamatan menggunakan energi dispersif X-ray spektroskopi atau EDS, di mana untuk memverifikasi keberadaan dari si unsur SR dan juga unsur Fe yang terkandung pada produk hasil cetakan. Lalu produk hasil cetakan dilakukan pengujian magnetik. Untuk pengujian magnetik menggunakan vibrating sample magnometer atau VSM untuk mengukur reminitas, koerfisitas, dan juga magnetisasi jenuh dan rasio Mr per Ms yang didapat. Hasil dari pengujian tersebut dilakukan perbandingan antara spesimen dengan dan tanpa adanya medan magnet serta antar orientasi medan magnet. Lalu terakhir dilakukan pengujian performa terhadap produk hal sensor dengan mengukur variasi medan luar untuk menilai kestabilan, linearitas, dan juga akurasi output dari spesimen hasil produk cetakan. Selanjutnya bisa di next. Bisa di next kembali. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama yaitu komputer dan software AutoCAD untuk mendesain dan juga melakukan pemindahan data. Kemudian ada open pengering, timbangan digital, turbula mixer, mesin penggulung filamen, 3D printing menggunakan metode fusion filament fabrication, twin screw extrude, dan juga dudukan magnet eksternal. Lalu ada bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada butiran poliamida atau Pa12. Yang kedua ada medan magnet permanen neodymium atau NdFeB. Dan yang terakhir yaitu serbuk strontium hexaferrit atau SrFe2O19. Bisa di next. Berikut merupakan prosedur percobaan yang dilakukan pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama serbuk strontium hexaferrit dengan kemurnian di atas 98% dan butiran poliamida dikeringkan pada suhu 80 derajat Celcius selama 4 jam dengan perbandingan 1:1 atau 50% strontium hexaferrit dan 50% lagi butiran poliamida. Yang kedua dilakukan proses pencampuran menggunakan metode dry mixing dalam mixer selama kurang lebih 30 menit hingga campuran tersebut homogen. Yang ketiga dilakukan proses ekstruksi menggunakan twin screw extrude pada suhu zona 1 sampai 3 sekitar 180 sampai 210 derajat Celcius. Kemudian hasil dari cetakan tersebut didinginkan dan digulung. Yang keempat, alat pencetakan desain sensor miniatur dinyalakan dengan mengaktifkan medan magnet eksternal, lalu pencetakan arah magnet, posisi magnet, dan parameter cetak. Yang kelima, yaitu membuat desain sensor miniatur menggunakan software AutoCAD dengan ukuran kurang lebih 10 kali 10 kali 2 mm. Yang keenam, yaitu persiapan pencetakan dilakukan dengan mengatur parameter suhu nozzle pada suhu 230 derajat Celcius, suhu bed 80 derajat Celcius, serta menyiapkan konfigurasi medan magnet menggunakan magnet neodymium dengan skala 0,5 sampai 0,7 Tesla pada posisi tertentu sesuai dengan variasi orientasi medan magnet, yaitu 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Bisa di next. Yang ketujuh yaitu dilakukan proses pencetakan menggunakan metode printer
Fused filament fabrication dengan kondisi cetakan dijadikan dua kondisi, yaitu dengan dan tanpa adanya medan magnet rarah. Yang kedelapan, dilakukan proses karakterisasi pada produk hasil pencetakan menggunakan XRD, scanning electron microscopic, dan energi diversive X-ray spektrofotoskopik. Dan yang kesembilan yaitu dilakukan pengujian magnetik menggunakan vibrating sample magnetometer VSM pada produk hasil cetakan dan dengan dan tanpa adanya medan magnet. Dan yang terakhir yaitu dilakukan pengujian performa sensor Hall untuk mengukur variasi medan magnet luar, nilai kestabilan, linearitas, dan akurasi output dari spesimen hasil cetakan. Kemudian bisa di next. Baik, setelah dijelaskannya beberapa penjelasan yang sudah teman-teman saya jelaskan, maka didapatkanlah kesimpulan dan rekomendasi. Bisa di next. Kesimpulan yang pertama yaitu komposit dari paduan strontium hexaferrit dengan butir poliamida berhasil dikembangkan sebagai material fungsional untuk magnetik. Aplikasi sensor Hall miniatur menggunakan metode Magnetic Field Assisted Additive Manufacture atau MFAM. Yang kedua yaitu penerapan medan magnet eksternal selama pencetakan menggunakan metode Fused filament fabrication terbukti meningkatkan orientasi partikel magnetik, ditunjukkan oleh peningkatan rasio MR per MS dari kurang lebih 0,33 menjadi 0,69. Yang ketiga yaitu material hasil cetakan menunjukkan anistropi magnetik signifikan, stabilitas thermal yang baik, dan kompatibilitas geometri mikro sesuai untuk perangkat sensor medan magnet berukuran kecil dan presisi yang tinggi. Kemudian bisa di next. Untuk rekomendasi yang bisa diberikan, yang pertama yaitu optimalisasi parameter cetak seperti arah medan magnet, kecepatan nozzle, dan komposisi filler perlu dilanjutkan untuk mencapai hasil maksimal secara konsisten. Yang kedua yaitu diperlukannya pengujian kinerja langsung terhadap sensor Hall berbasis komposit cetak untuk menghubungkan hasil orientasi partikel dengan sensitivitas sinyal nyata. Dan yang ketiga yaitu metode ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi lain seperti perangkat LOT, robotika mikro, dan sistem aktuator magnetik presisi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan selama penyusunan makalah dan juga PPT kali ini. Jadi next. 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 Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.